Nah, murid-murid, untuk pertemuan video kali ini, kita akan masuk topik tentang organ pencernaan hewan. Lihat pada buku SPS Anda di halaman 44 sampai 46. Yang pertama tentang cacing tanah. Susunan organ pencernaan pada cacing tanah meliputi mulut, faring, kerongkongan, tembolok, empedal, usus, kemudian melalui anus. Oke, murid-murid. Nah, apa perbedaan tembolok dengan empedal? Tembolok itu yaitu makanan disimpan di dalam tembolok untuk dilunakkan sebelumnya menuju ke proventriculus. Proventriculus itu yaitu kelenjar lambung. Sedangkan pada empedal itu tempat mencerna makanan secara mekanik. Yang kedua tentang serangga. Salah satu contoh serangga adalah belalang. Susunan organ pencernaan pada belalang meliputi mulut, kerongkongan, tembolok, empedal, kantong lambung, lambung, usus, dan anus. Yang ketiga tentang ikan atau Pisces. Salah satu contoh ikan adalah ikan mas. Saluran pencernaan pada ikan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Kelenjar pencernaan ikan terdiri dari hati dan kantong empedu. Dan kelenjar pencernaan tersebut berguna untuk menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Yang keempat tentang amfibi. Salah satu contoh hewan amfibi adalah katak. Saluran pencernaan pada katak terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Kelenjar pencernaan katak terdiri dari hati dan pankreas. Apa yang dimaksud dengan kloaka? Kloaka itu adalah saluran feses, urin, dan reproduksi yang menjadi satu. Yang kelima tentang reptilia. Salah satu contoh hewan reptilia adalah buaya. Saluran pencernaan buaya terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Kelenjar pencernaan buaya terdiri dari hati dan pankreas. Yang keenam, burung atau apes. Makanan burung beraneka ragam, misalnya biji-bijian, hewan kecil, dan buah-buahan. Saluran pencernaan pada burung terdiri dari mulut, kerongkongan, tembolok, lambung, empedal, usus, dan kloaka. Yang ketujuh tentang mamalia. Contoh-contoh hewan mamalia adalah sapi, domba, dan kambing.
Sapi, domba, dan kambing termasuk hewan ruminansia atau memama biak. Makanan sapi adalah tumbuhan yang banyak mengandung selulosa. Dari mulut masuk ke lambung, terdapat 4 bagian yaitu rumen atau perut besar, retikulum atau perut jala, omasum atau perut kitab, dan abomasum atau perut masam. Masuk ke usus dan kemudian dikeluarkan melalui anus. Nah, yang saya mau bahas untuk gambar ini, perhatikan gambar sapi berikut yang tentang lambung pada sapi ada 4. Nah, di sini saya akan jelaskan tentang fungsi-fungsinya. Lambung sapi ada 4. Yang pertama itu rumen. Rumen itu terdapat bakteri pengurai selulosa pada makanan sapi. Makanan lalu dibawa ke retikulum. Yang kedua, retikulum, yaitu makanan dicerna kembali hingga membentuk gumpalan atau bolus. Bolus didorong kembali ke rongga mulut dan dikunyah kembali. Yang ketiga, omasum, yaitu tempat terjadinya penyerapan air dari makanan. 4. Abomasum, yaitu tempat makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Murid-murid, sekarang kalian buka buku Hodder di halaman 107. Di sini saya akan jelaskan tentang sistem pencernaan pada hewan. Nah, perhatikan di sini sangat banyak ya, ada sistem pencernaan pada anjing, pada ayam atau pada burung, dan pada sapi. Nah, saya akan jelaskan per paragraf di slide berikutnya. Digestive system of a dog. Animals like cats and dogs have one simple stomach. It produces the digestive juices to digest their food and get the nutrients from them. Digestive system of a birds. Birds do not have teeth to chew their food. Their food goes down to the crop, where the food is stored and soaked. Then the food goes to the stomach, where the digestive juices help break down the food. It goes to the gizzard, which works like teeth to grind down the food further. Animals like cows, sheep, and goats have a ruminant digestive system. They swallow their food with little chewing. Later, the swallowed food is brought back to the mouth, chewed again and swallowed again. The stomach has 4 compartments. The largest of these is the rumen. Nah, kemudian perhatikan tabel yang ada di bawah di Hodder halaman 107. Nah, perhatikan karakteristiknya. Has compartments in the stomach, itu pada cow atau pada sapi. Kemudian has a gizzard, itu pada bebek atau duck. Nah, kemudian murid-murid, coba buka buku SPS Anda di halaman 47, latihan ulangan bab 3 paket 1. Nah, di sini terdapat
banyak gambar yang ada di nomor 1, 2, 3, sampai 6. Nah, saya akan jelaskan keterangan gambarnya satu persatu. Mulai dari yang nomor 1, perhatikan. Nah, keterangan gambar yang di nomor 1 itu mulut. Di nomor 2 itu kerongkongan. Di nomor 3 itu lambung. Di nomor 4 itu usus halus. Dan di nomor 5 itu usus besar. Nah, kemudian di keterangan nomor 2, perhatikan di sini yang tentang gigi. Nah, di nomor 1 ini adalah gigi geraham. Di nomor 2 itu gigi seri. Di nomor 3 itu gigi taring. Dan yang di nomor 4 itu gigi geraham. Nah, kemudian di gambar yang untuk menjawab soal nomor 3 sampai 6, nah perhatikan di sini saya akan kasih tahu per nomornya. Yang di nomor 1 ini adalah hati. Nomor 2, lambung. Di nomor 3 itu kantong empedu. Di nomor 4 itu usus besar. Dan di nomor 5 itu usus halus. Dan di nomor 6 itu adalah anus. Oke, nah murid-murid, setelah Anda mengerjakan, jawabannya boleh Anda nanti cek di file MPO-nya ya. That's all about science material for today. Thank you for your attention.